Perkenalkan, nama saya Vincentius Jimnie. Saya biasa dipanggil Jimmy. Asal saya dari Paroki Santo Mikael Cilegon, Keuskupan Bogor. Dan saya yang akan mengatur jalannya talk show Miss Dinar dan Liturgi pada sore hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan, saya akan membacakan riwayat hidup dari narasumber kita. Beliau bernama Bapak Albert Wibisono. Seperti yang dikatakan, Bapak berarti ia adalah seorang awam, bukan seorang religius, bukan seorang frater, dan juga bukan seorang imam tentunya. Beliau telah menikah dan dikaruniai 3 buah anak dan berdomisili di Keuskupan Surabaya. Lebih dari itu pula, beliau juga aktif dalam karya-karya pelayanan gereja kita. Yang pertama, ia adalah peminat liturgi dan tradisi gereja Katolik. Ia belajar secara mandiri dari buku-buku dan juga internet. Wah, keren sekali ya moderator kita pada sore hari ini. Yang kedua, ia juga adalah seorang seremoniarius atau yang disingkat dengan MC liturgi independen sejak 2007. Yang ketiga, Bapak Albert juga mempunyai blogger dan Facebooker tradisi Katolik sejak 2008, namun sayangnya sudah tidak aktif lagi karena mempunyai banyak aktivitas pelayanan-pelayanan yang lainnya. Lalu Bapak Albert juga adalah pendiri Sapienza, yakni pembuat busana gereja Katolik sejak 2011, dan yang terakhir adalah penata busana para uskup dan kardinal baru Indonesia sejak 2016. Wah, karyanya sangat baik sekali dan juga melampaui kita semua ya sebagai Miss Dinar nih. Kalau kita tuh masih di bawahnya dan Pak Albert itu sudah levelnya sudah kardinal dan juga uskup ya. Maka tanpa berlama-lama lagi, tadi saya sudah melihat Pak Albert. Saya ingin menyapanya. Halo, selamat sore Pak Albert. Hey, selamat sore Kak Jimny dan selamat sore semuanya Miss Dinar yang hadir sore hari ini. Baik Pak Albert, bagaimana kabarnya Pak Albert? Sehat? Sehat, baik sekali, terlalu sehat ini, terlalu gendut. Puji Tuhan, terima kasih Pak Albert yang telah menyediakan waktunya untuk menjadi narasumber pada sore hari ini. Nah, teman-teman pasti kepo dan penasaran kan? Nah, maka tanpa berlama-lama lagi, saya akan memberikan seluruhnya kepada Pak Albert sebagai narasumber pada sore hari ini untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang luas terkait dengan liturgi dan juga Miss Dinar. Kepada Bapak Albert, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Kak Jimny. Saya juga mau menyapa MC Kak Yupi, sama MC Kak Dea, sama semua anggota panitia, sama semua yang hadir tadi dari Keuskupan Agung Medan ada sampai ke mana tadi? Keuskupan Agung Kupang juga ada. Di atas ada Manado, ada Denpasar. Saya belum lihat yang lainnya. Nanti dari Papua siapa tahu ada yang nongol ya. Halo kalian semuanya. Saya senang sekali bisa bicara sama kalian di talk show ini. Nanti Kak Jimny akan membantu ya, akan membantu saya. Tapi prinsipnya begini, pada waktu saya ngobrol nanti kalau ada yang kepengen tanya sesuatu langsung aja boleh nanya di chat ya Kak Jimny ya. Nanti boleh langsung nanya di chat, terus kemudian kalau saya nggak belum sempat ngelihat, Kak Jimny bisa membantu untuk ngelihat lalu kemudian meringkas pertanyaan-pertanyaan. Oke, supaya nggak lama-lama, bahannya banyak, ada 500 halaman nih kayaknya. Yuk kita mulai aja ya. Yes, hari ini talk show-nya menggali tradisi ya. Jadi saya kepingin bahas mengenai tradisi dan beberapa aturan-aturan yang bersumber dari tradisi awalnya.
Saya sendiri karena blog saya namanya Tradisi Katolik, mungkin di antara kalian ada yang udah pernah baca blog Tradisi Katolik. Di situ ada beberapa informasi yang mungkin berguna. Nah, ini hari ini judul presentasinya mengenai 7 pertanyaan misioner. Kenapa 7? Karena kita senang sama 7. Gereja Katolik ini senang banget sama 7 ya. Pertanyaan misioner kenapa? Karena misioner tuh banyak sekali nanya ini dan itu, ini dan ini dan itu. Nah, 7 ini saya ringkaskan. Nanti kita lihat ya, kita harus ngebut. Yaitu tadi, karena 500 halaman. Oke, catatan dulu. Nanti kalau ada yang screenshot dari presentasi ini, PDF presentasi ini, kalau misalnya dibagi, hati-hati ya sama yang nggak ikut presentasi, yang nggak ikut talk show, tapi ngelihat PDF-nya nanti kadang-kadang bisa bingung, bisa salah tafsir ya. Itu aja. Yuk, oke. Nah, tadi saya udah diperkenalkan sama Kak Jimny, saya ini berasal dari Keuskupan Surabaya. Saya tinggal di Surabaya. Ini posisi saya hari ini, komputernya lagi ada di Surabaya. Nah, saya itu Uskup Surabaya ya, jadi itu uskup saya. Saya sudah melayani beliau sejak tahun 2007 ya, udah 15 tahun yang lalu itu. Yang di ujung kanan atas itu di Holy Land, di apa? Itu di dekatnya kolam Siloam ya, di dekatnya gereja Santa Ana di Yerusalem. Yang bawah kanan itu di Roma, itu altarnya Santa Maria Maggiore yang Paus Fransiskus kalau mau pergi ke luar negeri atau mau kembali dari luar negeri selalu mampir ke situ untuk naruh bunga untuk Maria. Yang di sebelah kiri itu fotonya Bapak Uskup waktu di Lourdes ya. Nah, apakah saya ini lalu seremoniariusnya Bapak Uskup Surabaya? Bukan, enggak. Saya ini MC liturgi independen. Kenapa disebut independen? Karena saya tidak menjadi MC liturginya Bapak Uskup Surabaya maupun Bapak Uskup yang lainnya maupun imam-imam yang lainnya. Nah, kalau independen itu gimana? Independen itu semacam pria panggilan ya. Siapa yang manggil ya itulah yang dilayani. Jadi saya pernah diantaranya membantu Duta Vatikan di Tanjung Selor tahun 2012 tuh ujung kanan atas. Duta Vatikan yang sekarang nih, Monsignor Piero Piopo, saya nyari foto saya yang bersama beliau, ternyata ketemunya juga di Tanjung Selor 2018. Itu foto di atas sama di bawah itu 2012 dan 2018. Yang sebelah kiri waktu saya melayani Bapak Kardinal, waktu beliau diangkat menjadi kardinal di Roma tahun 2019. Ya, di depan Bapak Kardinal itu ada Monsignor Anton, Ketua KWI yang pada saat ini ya. Itu satu kegembiraan bisa melayani Bapak-Bapak ini yang mulia ini. Itu Bapak Kardinal di Roma waktu diangkat jadi kardinal, itu di 3 event yang berbeda foto itu. Mungkin kalian yang teliti akan bisa melihat ya, bahwa di ujung kanan atas itu Bapak Kardinal belum pakai topi. Berarti itu waktu sebelum upacara penganugerahan ini martabat kardinal itu oleh Paus ya. Itu di kamar beliau di Casa Santa Marta di rumahnya Paus tuh. Nah, yang kanan bawah itu segera setelah penganugerahan martabat kardinal sudah pakai topinya. Terus yang di foto yang di kiri itu kelihatan saya megang saya megang mitra. Jadi bisa ketahuan bahwa itu setelah misa di hari berikutnya. Oke, itu yang di Bapak Kardinal ya. Terus kemudian saya sebetulnya memang kerjaannya mengajar ya. Memang saya punya Sapienza. Sapienza itu pembuat busana gereja. Kalau tadi ada dari Samarinda, ada dari Jakarta, ada dari mana? Dari Malang, Surabaya itu katedral-katedralnya ada busana misdinarnya dari Sapienza saya yang nanti bisa kalian lihat semua. Kerjaan saya memang ngajar aslinya. Itu yang di ujung kanan atas saya ngajar di Jakarta. Waktu itu ada Lokakarya Seremoniarius se-Indonesia.
yang dihadiri para romo dan awam seremoniarius ada 70-an. Terus di bawah itu ada ngajar di Batam, dan di kiri itu yang terakhir waktu ngajar di Ambon awal tahun ini. Anyway, sekarang ngajar di sini. Tapi yang ini yang enteng-enteng aja. Hari ini kita bahas yang enteng-enteng ya Kak Jimmy. Kita bahas 7 pertanyaan misioner. Apa itu 7? Itu sikap dan tata gerak. Gini, saya itu nggak mau ngulangin segala sesuatu yang kalian udah tahu semuanya ya. Tapi mungkin ada beberapa 1-2 yang perlu saya garis bawahi. Itu dia. Dan atau biasanya ini menjawab pertanyaan dari banyak sekali misioner. Pak, ini gini boleh nggak? Itu gitu bener yang mana? Dan seterusnya itu. Sikap dan tata gerak, urutan prosesi, pendupaan, urusan lonceng atau gong, nah busana, terus bagaimana melayani uskup, apa bedanya, dan bagaimana kalau kepingin jadi seremoniarius itu seperti kayak apa sih? Oke. Nah hari ini yang saya sampaikan ini semuanya tentu ada dasarnya. Yang pertama sumbernya dari PUMR, Pedoman Umum Misale Romawi, atau setelah PUMR itu ada dokumen lagi yang lebih di atasnya, namanya Ceremoniale Episcoporum. Sayangnya belum ada bahasa Indonesianya. Kami sedang mengerjakan terjemahan bahasa Indonesianya di KWI. Itu Ceremonial of Bishops atau tata upacara para uskup nanti. Kayaknya terjemahan bahasa Indonesianya judulnya itu nantinya. Di samping itu ada segala macam ini aturannya ada di berbagai rubrik di dalam buku-buku liturgi ya. Di dalam buku TPE Imam, bukunya Romo di altar maupun di Sedilia, di kursinya Romo, itu banyak sekali rubrik di situ yang mengatur mengenai tata cara ini dan itu ya. Oke, di dalam presentasi ini saya nggak banyak nyebut mengenai pasal ya. Ini bukan skripsi dan bukan ujian, jadi udah kita nggak terlalu banyak bicara pasal. Yang jelas pasalnya ada. Nanti kalau perlu bisa dicari sendiri, dan kalau ngotot kepingin tahu pasal juga ya udah nanti kontak sama saya, nanti saya kasih tahu pasalnya. Oke, yuk kita maju lagi. Soal sikap dan tata gerak. Yang saya maksud dengan sikap dan tata gerak itu adalah soal berdiri, duduk, berlutut, dan berprosesi. Kita tahu lah ya. Misioner pasti sudah tahu itu semuanya. Tapi ada satu dua yang ingin saya garis bawahi. Dan yang kedua soal penghormatan, soal menunduk atau membungkuk atau menekuk lutut atau berlutut. Nah, nanti apa bedanya antara lutut sama berlutut? Sama aja kan gitu ya. Bahasa Indonesia nggak mempunyai dua kata seperti bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu ada kata yang namanya genuflect, ada kata yang namanya kneel. Genuflect itu yang menekuk satu lutut. Kneel itu yang dua lutut. Berlutut dua-duanya. Oke. Ya, kita maju terus. Sikap dasar yang sudah diketahui oleh semua misioner seluruh Indonesia dan seluruh dunia adalah bahwa itu harus serius dan sopan, harus penuh hormat dan khidmat, jaga keheningan. Ini kadang-kadang masih belum selalu dipraktekkan, apalagi kalau di sakristi, apalagi kalau sudah keluar dari sakristi meskipun masih pakai busana liturgi. Nah, yang saya harapkan cuma satu, itu misioner itu aslinya itu kalau bergerak bersama-sama. Jadi kalau jalan dua itu ya jalan dengan bersama-sama. Itu kalau misalnya bisa dilakukan, selalu bisa dilakukan, bagus sekali itu. Jadi jalan itu selalu berdua-dua, yang nggak perlu kayak orang baris berbaris gitu ya, toh nggak perlu kaku. Tapi alangkah baiknya kalau jalan berdua itu bisa bersama-sama yang baik. Urusan berdiri ini juga kita tahu ya. Udah tahu semuanya, badan tegak, kepala tegak, dan seterusnya. Tapi saya ada satu yang selalu ditanyain orang. Pak, tangannya itu kayak apa sih? Ini tangan yang benar itu kan gini. Jadi bukan begini, tetapi begini. Dan
Kayak misdinar yang dicontoh di situ itu. Sekitar 45 derajat itu miring kayak begitu ya. Nah, terus kemudian ada yang usil nanya, Pak, jempol kiri apa jempol kanan yang di atas? Ada aturannya, percaya atau tidak. Jempol kanan yang di atas ya, seperti bisa ditebak. Gereja kita itu kanan selalu lebih terhormat daripada kiri kan. Kalau duduk di sebelah kanan Bapak, enggak pernah duduk di sebelah kiri Bapak, enggak perlu disebut ya. Nah, maka jempol kanan yang ditaruh di atas, menyilang di atas jempol kiri. Itu sesuatu yang kecil, yang lucu, yang selalu ditanyain sama orang yang usil sama saya. Tapi memang ada itu aturannya. Kebiasaannya, tradisinya itu ada seperti kayak gitu. Jempol kanan menyilang di atas jempol kiri. Kaki rapat dan lurus ini, seringkali saya ngomong sama misioner-misioner baru. Anak zaman sekarang ini susah berdiri kakinya rapat. Biasanya berdiri mesti ada jarak 30 cm atau 45 cm. Masih untung kalau nggak pakai berpindah-pindah memindahkan berat badan ke satu kaki yang lain. Itu yang selalu saya minta untuk diperhatiin. Terus kemudian duduk. Nah, ini soal duduk ya. Itu lihat tuh, ada 2 orang seremoniarius MC liturgi di sebelah kiri sama sebelah kanannya Paus. Lihat tangannya mereka. Kayak begitu itulah yang posisi tangan pada waktu duduknya. Jadi posisi tangan pada waktu duduk itu tidak begini, tapi ditaruh aja di atasnya paha dengan secara natural seperti kayak begitu itu. Dan kita lihat superply-nya juga nggak usah ditarik sampai ke bawah kayak begitu ya. Ya normal saja, biasa aja itu ya. Nah, itu posisi duduk yang selalu saya minta diperhatikan oleh anak-anak misdinar. Posisi berlutut ya nggak ada yang bisa diatur terlalu pada waktu berlutut. Nah, kalau berprosesi, kita lihat prosesi itu memang dengan mudah bisa menjadi tidak rapi, tapi alangkah baiknya kalau bisa ini loh, meluruskan dengan depan tuh kadang susah. Meluruskan dengan depan dan meluruskan dengan samping kiri kanan. Lalu kemudian membuat jarak. Kalau saya melatih misdinar untuk prosesi masuk, itu saya rewel sekali. Saya bilang semuanya ini ya, kalau lagi latihan sama saya, jarak itu harus sama. Kiri kanan, kalau jarak kiri kanan misdinar yang pertama di depan itu adalah 1 meter, maka misdinar di belakangnya juga 1 meter, di belakangnya lagi 1 meter, dan di belakangnya terus sampai ke belakang 1 meter juga. Dan lurus barisnya itu. Dan jarak antara misdinar 1 dengan depannya atau belakangnya, misalnya saya bilang 1,5 meter, yuk 1,5 meter semuanya. Jadi kita ini tertib kayak begitu supaya bisa rapi dan bagus sekali kelihatannya. Ya nanti kalau sudah jadi romo memang agak susah disuruh kayak begitu. Tapi mumpung masih misdinar, kita bisa nyuruh misdinar kayak begitu ya. Kalau romo-romo, kalau udah misa krisma ya dengan banyak sukacita semuanya sudah ngomong, ya aduh sudahlah Pak Albert sudah itu nggak usah lah gitu ya. Tapi kalau misdinar maulah kita rapi, mumpung masih bisa rapi ya. Saya malah ekstrim tuh. Kalau jalan tuh kiri-kiri kanan-kanan. Nah, ini buat apa sih Pak Albert kayak begitu? Oh bagus loh. Bagus itu ya. Kalau kiri-kiri kanan-kanan itu ya, pada waktu umat melihat itu ayunannya itu sama semua, kiri, kiri, kanan, kanan. Misioner di Katedral Surabaya itu sudah sejak tahun 2007 waktu saya melatih misioner untuk misa bersama Bapak Uskup itu sudah latihan kiri-kiri kanan-kanan. Sampai hari ini mereka masih belum melakukan seperti itu. Kiri-kiri kanan-kanan dan hasilnya bagus sekali. Itu boleh dicoba dipraktekkan ya di tempat lain. Ini soal berprosesi ya. Terus soal membawa wiruk, salib dan lilin. Itu membawa wiruk nanti kita lihat ya. Caranya membawa wiruk itu ya memang digantung kayak begitu. Bukan dipegang dengan tangan kiri,
lalu kemudian tangan kanan juga memegang kayak gini. Enggak, itu hanya kalau kalian sedang berlutut bisa begitu ya toh. Tapi kalau enggak ya gitu, dilos dipegang itu. Lihat tuh seperti contoh di foto itu. Tangannya yang satu di dada aja. Tangannya satu pegang wiruk dilepas saja sama sekali. Loh, terus ngayunkannya gimana? Ya diayun kayak begitu bisa. Ini di Vatikan ya. Yang satu yang pegang navikula lihat ya di sebelah kanan itu. Ujung kanan paling depan tuh dia pegang navikula. Lihat tangannya dia yang satu yang di dada, yang satu tangan kanan, yang satu tangan kiri, kan bagus gitu. Nah, pegang wiruknya kayak begitu. Oke, terus kemudian nih urut-urutan. Urutan prosesi itu ini contoh saja ya, contoh saja. Mungkin di antara kalian ada yang belum kayak begini urutannya ya. Ini memang urutan yang logis dan ya urutan ini sesuai tradisi. Artinya gimana di Vatikan ya kayak begini, di tempat-tempat lain yang ngikuti aturan ya kayak begini. Urutannya kayak apa sih? Yang pertama itu misioner yang bawa dupa. Kalau ada yang bisa yang bawa dupa, ada temennya yang bawa navikula, bagus, bisa. Dua di depan itu. Tapi kalau enggak, bawa dupa sekaligus bawa navikula itu bisa. Jadi bawa dupa sekaligus bawa navikula itu bisa. Navikulanya gimana Pak pegangnya? Iya dipegang, ini biasa ditaruh di dada. Ini terus kemudian bawa dupanya biasa. Sambil diayun-ayun. Biasa gitu, seperti kayak begitu. Di tempat yang tidak ada banyak misionarnya yang bawa dupa cuma satu di depan sama bawa navikula. Dia jalannya di tengah-tengah. Kok bisa jadi biru punya saya itu. Nah, terus kemudian sebentar nih. Saya mau ngecek dulu nih sampai sekarang. Saya nggak lihat pertanyaannya ya. Apakah sudah ada yang nanya-nanya itu Kak Jim nih? Sudah ada satu nih, Pak. Oh, oke. Mau dibahas atau nanti anytime Kak Jim ini bisa motong saya ya kalau mau ya. Oke, baik, Pak. Baik. Jadi urutan kayak begitu. Yang dupa itu selalu ada di paling depan. Kenapa? Karena dia itu kerjaannya mendupai jalanan atau jalur yang mau dilalui. Itu sebabnya dia selalu berada di paling depan. Nah, terus pertanyaan berikutnya begini, Pak, itu di tempat lain saya ada ngelihat misioner yang bawa dupa itu berjalan mundur sambil mendupai salib. Itu benar enggak? Itu salah, Nak. Karena apa? Karena yang didupai itu bukan salibnya, tetapi jalanannya, jalurnya itu. Jalurnya itu yang didupai, disucikan untuk dilalui oleh seluruh peserta prosesi itu. Jalurnya yang disucikan. Ya. Kalau kalian lihat di Vatikan, tidak ada itu yang mendupai dengan jalan mundur. Serius. Ntar kalian jatuh kalau mendupai dengan jalan mundur. Gereja Katolik ini mengajarkan sesuatu yang logis. Betul ya, serius benar itu. Kagak ada yang nyuruh pendupaan dengan jalan mundur, enggak ada. Tidak pernah. Kalau mendupai di prosesi masuk, selalu dengan jalan maju. Yang didupai jalanannya. Dan yaitu, wiruknya diayun-ayunkan, sebaiknya ada ini asapnya ya. Kalau asapnya udah enggak ada, ya enggak lucu juga ngayun-ngayunkan wiruk yang enggak ada asapnya. Oke, terus kemudian di berikutnya adalah urusan misioner yang bawa salib sama lilin. Orang-orang nanya, Pak, apakah selalu harus ada salib itu? Ya, kalau bisa ada lebih bagus. Sebaiknya ada. Kenapa sih kok Pak perlu bawa salib? Gini ya, kan kita sudah tahu misioner yang bawa dupa itu ada di depan untuk menyucikan jalur, ya toh. Oke. Nah, sekarang ini yang berproses ini siapa? Kalau prosesinya di dalam gereja ya umat yang ngelihat udah tahu semuanya.
ini yang berprosesi adalah imam dan pelayan-pelayannya mau misa gitu. Tapi kadang-kadang ada di banyak tempat prosesi itu di jalan. Prosesi Corpus Christi misalnya, hari raya tubuh dan darah Kristus, bisa prosesi di jalan. Banyak prosesi di jalan yang dilakukan oleh umat dan klerus misioner di Eropa, dan di Indonesia juga banyak sekali prosesi-prosesi di jalan. Mungkin di Jawa yang bukan mayoritas Katolik kita jarang menemui itu, tapi di Flores banyak sekali ada prosesi di jalan. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus kemarin di Flores itu banyak sekali prosesi di jalanan. Nah, karena prosesinya di jalanan, ada orang yang bukan Katolik yang melihat. Supaya mereka tahu ini prosesi mau demo atau prosesi apa, maka di kepalanya prosesi itu selalu ada salib yang kelihatan. Itu identitas kita kan sebagai orang Katolik. Nah, oleh karena itu salibnya ada di depan. Jadi orang kelihatan, oh ini prosesinya gereja Katolik. Nah, salib itu simbol Kristus. Maka dia perlu diapit oleh 2 lilin. Gitu. Setidaknya 2 lilin. Kalau uskup yang berprosesi lilinnya bisa bawa 7. Tapi kalau enggak 2 lilin itu cukup. Nah, terus biasanya ada yang nanya, Pak lilinnya gimana? Ini gerejanya sempit nih, nggak cukup nih kalau salibnya diapit sama 2 lilin. Lilinnya di depan atau di belakang sama aja, nggak masalah. Lilinnya agak ke belakang sedikit mungkin lebih bagus daripada agak ke depan sedikit ya. Jadi salibnya diutamakan. Terus kalau nggak bisa mengapit di kiri kanannya, ya agak di belakang mungkin setengah meter atau 75 cm atau 1 meter ada lilinnya. Sehingga jelas bahwa lilin ini mengawal si salib. Berikutnya missioner lain, berikutnya diakon yang bawa evangeliarium, ya kitab Injil yang warna merah itu, terus imam. Terus ini kalau misalnya ada uskup ya seperti itu urutannya. Terus di belakangnya uskup ada MC liturgi. Tadi ingat ya, lihat ya, ada foto yang saya sama Bapak Kardinal sama Monsignor Anton tuh, saya berjalan di belakangnya Bapak Kardinal. Lupa apa boleh tuh berjalan di belakangnya Romo? Boleh, boleh banget. Di belakangnya Paus banyak yang berjalan. MC-nya Paus ada, missioner yang bawa Vimpa, yang nanti itu megang tongkatnya uskup sama megang mitranya uskup, itu jalannya di belakangnya uskup. Misioner yang bawa buku sama teks jalannya di belakangnya lagi. Buku teks biasanya sama-sama sama yang bawa mikrofon ya. Oke, itu cuma satu contoh aja. Nah, contoh yang sederhana yang kayak apa yang di sebelah kanan itu misalnya. Yes. Tuh, ini contoh untuk membawa salib yang diapit sama lilin. Loh, itu gimana sih, Pak? Kok lilinnya satu di depan, satu di belakang, salibnya di tengah-tengah, itu di Vatikan. Boleh seperti kayak begitu. Itu kan ngapit, ya. Jadi mengapit itu tidak selalu berarti satu di kiri, satu di kanan. Kalau jalurnya sempit, jalannya nggak bisa memungkinkan untuk ini untuk satu di kiri, satu di kanan, itu bahkan jalurnya cuma cukup untuk satu orang, ya udah diapit kayak begitu dia. Bisa seperti kayak gitu ya. Megang buku sama mikrofon, nih contohnya. Kalau pausnya berdiri, yang dilayani romonya atau uskupnya atau paus berdiri, ya udah ya kita ikut berdiri. Kalau pausnya duduk, ya yang membawa teks sama ini pegang mikrofon ya berlutut di depannya. Yang normal aja. Ini contoh bawa payung misalnya ya. Nah, kalau payungnya lagi kagak dipakai ya udah ditutup aja. Ini kan udah selesai prosesinya, payungnya ya nggak usah dibuka terus, bisa ditutup. Demikianlah kira-kira itu. Bentar ya. Ini sekarang slide nomor ya. Urusan penghormatan. Ini yang saya biasanya
agak rewel. Anak-anak, ada bedanya antara menundukkan kepala dengan membungkukkan badan. Ini menundukkan kepala. Ini membungkukkan badan. Kalau disuruh menundukkan kepala, ya nundukkan kepala, nggak usah membungkukkan badan, karena itu beda. Menundukkan kepala sama Romo, membungkukkan badan sama Bapak Uskup. Terus urusan menekuk lutut tuh kiri kanan. Kan tadi saya bilang tuh, bahasa Inggris ada genuflect sama kneel. To genuflect itu artinya menekuk lutut. Satu saja yang ditekuk. Kalau berlutut, to kneel itu artinya dua-duanya menyentuh lantai. Nah, menekuk lutut itu juga ada aturannya. Kapan yang kiri yang ditekuk, kapan yang kanan yang ditekuk. Kalau yang kanan menyentuh lantai, itu untuk Tuhan. Jadi menghormati Kristus di dalam tabernakel untuk Tuhan, kaki kanan yang menyentuh lantai, lutut kanan yang menyentuh lantai. Tapi kalau menghormati Bapak Uskup atau Bapak Kardinal, itu lutut yang kiri yang menyentuh lantai. Menghormati Paus, itu lutut kiri yang menyentuh lantai. Misalnya contohnya nih, saya ketemu sama Bapak Uskup saya di gereja katedral, pasti saya akan datang menyalami Bapak Uskup sambil mencium cincinnya, sambil saya menekuk lutut sampai lutut yang kiri menyentuh lantai. Itu cara saya menghormati seorang uskup ordinaris di wilayahnya. Kalau Bapak Uskup saya, misalnya saya ketemu di Jakarta, saya tetap menghormati dengan mencium cincinnya, tetapi saya tidak berlutut. Saya tidak menekuk lutut kiri saya seperti itu, tidak. Karena Bapak Uskup saya bukan ordinaris di luar wilayah keuskupannya. Di Jakarta beliau bukan ordinaris. Ya. Kalau Paus dan Kardinal selalu dihormati dengan menekuk lutut kiri dimanapun juga beliau-beliau itu berada. Oke, jadi sekarang udah tahu bedanya antara menekuk lutut sama berlutut. Ini pertanyaan berikutnya nih. Terutama banyak sekali yang nanya ini. Saya nggak boleh nyebut. Tapi begini, Pak, PUMR mengatakan atau TPE mengatakan kita membungkuk setibanya di panti imam. Iya, kalau di panti imamnya tidak ada sakramen Maha Kudus. Iya itu Van, Pak, kelihatan kan di Vatikan kalau masuk, prosesi masuk tidak ada yang berlutut. Iya memang, karena di panti imamnya di Vatikan tidak ada sakramen Maha Kudus. Yang ada cuma altar. Nah, altar dihormati dengan cara apa? Dengan cara membungkukkan badan, membungkuk khidmat. Jadi kalau tidak ada sakramen Maha Kudus di panti imam, seperti contohnya di panti imam di Vatikan, setibanya di kaki altar atau di depan panti imam, itu membungkuk khidmat. Untuk apa? Untuk menghormati altarnya. Akan tetapi kalau seperti kayak Indonesia, di panti imamnya hampir selalu ada sakramen Maha Kudus di dalam tabernakel yang ditunjukkan dengan lampu Allah warna merah itu yang menyala. Begitu nyampe di panti imam seharusnya menekuk lutut kanan semuanya itu. Bukan kiri ya, nak, kanan. Untuk Tuhan itu. Pak, tapi romonya enggak begitu. Ya udah pelan-pelan. Jangan marah juga, jangan protes juga, tapi bisa dipikirkan tuh, karena aturannya memang mengatakan begitu. Jadi kenapa membungkuk? Ya menghormati altar. Kenapa menekuk lutut kanan? Ya toh, karena menghormati sakramen Maha Kudus yang tentunya lebih pangkat daripada si altar itu. Kalau ada sakramen Maha Kudusnya, ya menghormati sakramen Maha Kudus. Terus apa setelah itu apakah perlu membungkuk lagi untuk menghormati altar? Enggak usah.
Sakramen Maha Kudusnya aja dihormati dengan meneguk lutut kanan sampai menyentuh lantai, udah itu cukup. Habis itu nggak usah lagi membungkuk untuk menghormati altar. Oke, nah ini yang jadi masalah adalah kebersamaan. Bisa nggak tuh kalau misalnya 12 misdinar semuanya itu 6 di kirinya Romo, 6 di kanannya Romo berlutut bersama-sama itu susah sekali. Tapi kalau bisa itu indah sekali. Oke, ini slide nomor berapa sih ini? Slide nomor 26 atau berapa nih ya? Iya, nomor 26. Oke, saya udah lebih dari separuh nih. Mau istirahat dulu kah Kak Jimny? Sambil menampung pertanyaan? Boleh Pak, apakah saya di sini sudah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan nih sama teman-teman Miss Dinar nih Pak. Saya bacakan saja ya Pak ya. Jadi teman-teman ini saya singkat saja karena beberapa hal juga banyak yang sama pertanyaannya. Mungkin nomor 1 nih Pak dari Sagala dan juga dari Suster ini hampir mirip, jadi saya satukan saja. Yang pertama itu bagaimana sih Pak arti simbol jempol itu disilang seperti ini artinya apa? Nah, itu mungkin yang masih ditanyakan kepo gitu ya teman-teman sebenarnya. Lalu pada saat ini Pak, pada saat perarakan gitu ya, pada saat perayaan Ekaristi mingguan gitu. Nah, apakah selalu membawa petugas misinar itu selalu membawa lilin dan juga salib? Nah, ini juga yang ditanyakan oleh teman-teman misinar. Saya lanjut boleh atau Bapak langsung menjawabnya? Jawab aja langsung dulu, Oke. cepat-cepat ya. Ini kayak beginian nih membentuk salib kecil lah, membentuk tanda salib kecil. Cuman itu aja. Itu kayaknya ya, sejauh yang saya tahu kayak begitu. Jadi itu membentuk tanda salib kecil. Kenapa harus yang kanan menyilang di atas yang kiri, membentuk tanda salib kecil. Lalu kemudian yang kedua, apakah selalu harus ada prosesi? Tidak. Kalau misalnya ya toh, kalau bicara kadang-kadang ada gereja yang mengatakan romonya atau punya kebiasaan di gereja itu, kita ini kalau Natal sama Paskah aja prosesi, hari raya besar gitu baru prosesi. Kalau hari-hari Minggu nggak usah lah romo keluar dari sakristi, biasa aja misdinar keluar gitu di depannya romo udah itu. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau ada prosesi, artinya itu jalan romonya sama para misdinar itu dari belakang pintu gereja menuju ke panti imam. Kalau ada prosesi, itu saya selalu menganjurkan ada salib. Jadi jelas ini prosesi apa. Harus ada salib yang diapit dengan lilin. Kalau Pak ini misdinernya nggak banyak, ya udah satu aja bawa salib sama satu bawa lilin, setidak-tidaknya itu kayak begitu. Nah, kalau seperti kayak gitu ya yang bawa lilin di depannya salib lah. Kita tahu yang lilin ngawal si salib itu. Oke, itu jawaban singkat-singkat ya. Yuk, nah, karena waktunya mepet sekali. Terima kasih Pak. Lanjut lagi ya. Berikutnya. Nah, ini dari Tokan nih Pak, dari Bogor. Nah, dalam PUMR 274 dikatakan bahwa tata gerak itu dalam meninggalkan, bagaimana tata gerak pada saat meninggalkan panti imam yang terdapat sakramen Pak. Nah, apakah harus berlutut atau sekedar menundukkan kepala? Sama ya seperti hal yang ditanyakan oleh Natasha. Sama ya, jadi tidak usah dibacakan ulang ya. Silahkan dijawab Pak. Oke, jadi begini, yang namanya berlutut itu PUMR mengatakan hanya pada waktu datang sekali, lalu kemudian pada waktu pulang sekali. Udah itu aja. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali nih. Pak, kalau kita berlalu lalang di depannya Sakramen Maha Kudus selama misa bagaimana? Lewat aja. Oh, gimana Pak? Iya, memang aturannya begitu. Lewat aja. Apa enggak setidak-tidaknya berhenti membungkukkan badan? Enggak. PUMR enggak nyuruh begitu. Jadi PUMR bilang yang diminta menghormati itu cuma sekali pada waktu datang dan sekali pada waktu mau pulang. Itu aja. Selama misa tidak perlu adanya penghormatan dalam bentuk apapun kepada Sakramen Maha Kudus yang ada di dalam tabernakel. Mau nyelonong lewat aja.
Pak, tapi nggak enak kita ininya. Wah, sama Romo nggak boleh. Ya sudah, ikut sama Romo. Kan kalian tuh pelayannya Romo. Atau suster bilang sebaiknya ini menundukkan kepala. Ya udah, ya ikut aja sama suster ya. Tapi kalau saya ditanya lebih jauh, PUMR bilang apa? PUMR bilang begitu, cuman sekali doang pada waktu awal sama sekali doang pada waktu akhir. Di tengah-tengah lewat aja, nggak ada masalah. Emang perlu lewat kok. Gitu. Ya, oke. Next. Baik Pak, ini seputar informatif saja nih Pak. Terkait dengan ini, apa namanya itu, bagaimana caranya? Tadi mungkin teman-teman Misdinar tidak mendengarkan dengan baik atau gangguan jaringan begitu Pak ya. Maka ditanyakan Oke. kembali bagaimana caranya penggunaan tribulum yang benar begitu. Sikap tribulum yang benar Oke. seperti apa? Nanti habis gini ya. Habis ini kita membahas mengenai pendupaan nih, panjang nih. Oke. Oke, ya, next. Baik, lanjut lagi ya Pak ya. Terkait dengan tribulum tadi mungkin nanti saja ya supaya Pak Albert langsung menjelaskan. Lalu ini mungkin ada lagi tadi yang jaringannya sangat terganggu begitu. Bertanya kembali apa itu VIMPA Pak gitu. Oh, VIMPA. Ya, oke, betul. Nanti habis ini kita akan bicara VIMPA di belakang ya. Pinter. Bagus. Baik. Terus apa lagi? Informatif lagi terkait dengan konsekrasi nih Pak, pada saat imam mengangkat roti dan juga piala, bagaimana sikap Misdinar dan juga umat beriman? Kadang kan ada juga yang dalam menyembah lalu membuat tanda salib. Nah, bagaimana sikap tata gerak yang benar saat konsekrasi? Oke. Pada waktu konsekrasi, pada waktu elevasi, pada waktu tubuh Kristus diangkat oleh imam setelah konsekrasi, itu diangkat itu dengan maksud ditunjukkan kepada umat untuk supaya umat melihat. Nah, ini yang harus dipahami dengan benar, ya toh. Pada zaman nenek moyang dulu tidak ada acara pengangkatan itu. Elevasi, mengangkat tubuh Kristus untuk dipertunjukkan pada umat itu enggak ada. Tetapi pada suatu saat tertentu diadakanlah elevasi itu, maksudnya apa? Supaya umat bisa melihat. Pada zaman dahulu tidak setiap misa, tidak setiap pergi ke misa umat itu bisa menerima komuni. Nah, kalau udah kayak begitu, apa yang mereka bisa? Mereka cuma bisa melihat doang. Makanya pada zaman dahulu itu Romo itu diminta untuk mengangkat, lalu kemudian diam di situ membiarkan tubuh Kristus itu dilihat oleh umat itu sebisanya, selamanya, sekuatnya. Romonya kadang nggak seperti kayak begitu. Karena apa? Umat itu tidak bisa komuni. Zaman dulu ini ya, jauh sebelum Vatikan II itu, jauh sebelum itu nggak bisa komuni setiap kali pergi ke misa. Jadi bisanya cuma ngelihat. Jadi lihat Kristus dengan rindu itu luar biasa. Nah, pada hari ini walaupun umat itu sudah bisa komuni, tetap ditunjukin pada waktu konsekrasi. Setelah konsekrasi masing-masing spesies, setelah mengubah menjadi tubuh Kristus, Romo mengangkat, ditunjukin juga. Itu tolong dilihat. Dilihat. Kalau ada Pak, tapi kita ini dari budaya timur. Tidak kalau raja lewat itu kagak boleh dilihat. Itu bukan cuman Jawa doang ya. Kalau Jawa misalnya Sultan lewat nggak boleh kan rakyat memandang ya toh. Bukan cuma di Jawa doang, di Cina juga kayak begitu. Kaisar Cina lewat mana ada yang berani mengangkat kepala untuk melihat ya toh. Jadi makanya Pak, kita ikut Pak, ini inkulturasi, maka kita ikut, maka kita pada waktu Kristus ditunjukkan kita begini Pak. Salah nak, keliru. Loh, tapi itu kan inkulturasi Pak, inkulturasi yang tidak tepat itu. Sekarang begini ya, itu Kristus ditunjukkan untuk dilihat, maka lihatlah itu. Kalau kalian merasa tidak pantas melihat raja, kenapa lu berani makan? Itu ya. Jadi ada kalanya inkulturasi itu tidak tepat diterapkan ya toh. Jadi yang bilang Pak itu Kristus kita menghormati, kita menyembah ya toh. Kita tidak pantas melihat, keliru nak. Kalau tidak pantas melihat, kenapa kau makan? Jadi ini Kristus lain dengan raja dan kaisar, tidak tepat. Itu sikap yang paling benar kayak begitu.
lihat saja, tidak usah pakai angkat-angkat tangan. Ya sudah Pak, gini saya lihat tapi saya angkat tangan nyembah gitu. Aduh, ini bukan waktunya Kristus itu disuruh menyembah kalian. Ada waktunya kita disuruh menyembah Kristus pada waktu adorasi, ya. Tetapi pada waktu elevasi tidak. Elevasi itu untuk dilihat. Jadi kalau saya melatih misdinar pada waktu elevasi, bagaimana caranya Pak misdinar? Sikapnya, tata geraknya, mata ini arahkan pandangan mata ke tubuh Kristus. Udah itu aja. Lu tangannya bagaimana Pak? Ya tangannya di dada biasa seperti biasa. Kalau saya begitu, ya. Dan saya punya alasan segala macam itu tadi dengan logika yang masuk itu semuanya ya. Tapi saya bilang ya toh, kalian ikutlah apa katanya pemimpinmu, ya. Bahkan saya pun di dalam misa saya ikut apa katanya pemimpin. Kalau Romonya mengatakan, Pak Albert begini, siap Romo, saya ikut. Ya, itu penting karena kita melayani beliau di dalam misa. Ya, oke. Next. Baik, Pak. Waktunya habis nih. Ada dua lagi nih Pak, mungkin pada Ya wis, saat yuk cepet. ya baik dari Gisela Malang ini terkait dengan Miss Dinar pada saat jalan salib atau juga pada saat perayaan-perayaan liturgi lainnya perlu berlutut menggunakan kaki apa sih? Mungkin tadi tidak terdengar dengan jelas gitu Pak, kaki kanan kah atau kaki kiri kah yang menyentuh ke lantai? Yang menyentuh ke lantai itu gini, menekuk lutut itu kan dua macam, menekuk lutut untuk menghormati Tuhan sama menekuk lutut untuk menghormati manusia. Menghormati manusia, siapa yang mendapat penekuan lutut itu untuk menghormati itu hanya paus dan kardinal sama Bapak Uskup. Itu pun hanya kalau Bapak Uskup hanya di dalam wilayah keuskupannya gitu ya. Nah, yang lain apa? Yang lain ya pakai lutut kanan semua itu aja. Ya. Oke. Next. Iya Pak, ini pertanyaan yang sangat bagus saya kira dari Fiona Samarinda. Nah, membuat analogi nih Pak. Kalau kita saja masuk ke rumah Tuhan atau gereja itu menggunakan alas kaki gitu ya, sepatu sendal. Nah, sedangkan kita ke rumah sendiri saja harus lepas alas kaki. Mengapa? Alasannya mengapa? Sedangkan mungkin kalau dipertanyakan di paroki-paroki lain, kalau petugas misioner itu selalu melepas alas kakinya atau ada batas sucinya. Nah, kenapa ada perbedaan seperti ini? Itu budaya ya. Jadi di timur misalnya ada, tidak semua ya, tidak semua yang di timur. Di timur ada budaya untuk melepas alas kaki pada waktu mau masuk ke rumah ya toh. Tidak semua ya, ada yang begitu ya. Di Katedral Jakarta misalnya, orang mau masuk gereja kalau disuruh melepas alas kaki semua, waduh bisa celaka tuh. Bisa banyak yang dapat sepatu baru dan bisa banyak yang dapat sepatu bekas. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kalau umat semua sudah pakai sepatu ke dalam gereja, kenapa si Romo dan misioner harus melepas sepatu? Itu aja sih. Itu kultur ya toh. Kalau semua umat melepas sepatu untuk masuk gereja, ya nggak apa-apa lah misionernya nggak pakai sepatu. Tapi ini pertimbangan pastoral lah. Itu tidak ada di dalam aturan gereja Katolik, tidak ada. Jadi silahkan ikut saja apa katanya gembala di tempat. Ya Jim, kita jalan ya Jim. Nanti waktuku habis molor aku nanti Jim. Ya, silakan Pak dilanjutkan kembali. Saya akan mencatat kembali. Pendupaan ini seperti biasanya saya mau bahas 7 hal. Yang satu mendupai jalur, atau yang kedua mendupai orang benda, ketiga soal pandangan mata, cara pegang biru, dan cara mengayunkan sama banyaknya ayunan. Ini nanti urusan banyaknya itu udah ini aja apa itu namanya PDF-nya ini bolehlah dibagilah nggak apa-apa. Ini soal mendupai jalur. Coba lihat itu tangannya Miss Dinar ini. Ini Miss Dinar di Vatikan ya. Lihat tuh tangannya. Jadi kalau memang wiruknya itu sesuai dengan standar, bisa dipegang seperti kayak begitu tuh. Jari kelingking itu, wiruknya itu tergantung di sini. Ringnya di atas itu tergantung di jari kelingking.
Lalu kemudian jari jempol itu untuk bisa menaikkan atau menurunkan ininya, tutupnya itu. Nah itu lihat itu kalau di situ ya toh itu dijepit sama jari kelingking, lalu kemudian dia jempolnya naik ke atas ya, dia sedang menaikkan tutupnya. Lalu kemudian diayunkan gini. Diayunkan aja itu mendupai jalur. Nah, kalau mau kayak begitu bagus. Itu sesuai dengan tradisi kalau bicara tradisi ya toh. Memang di dalam aturan tidak ada yang mengatur detail tentang tekniknya kayak begitu. Aduh Pak kok ribet ya, saya mau pegang ininya aja, saya mau genggam aja semuanya itu, apa itu namanya, tiga rantainya saya genggam aja di bawahnya, apa itu yang melengkung itu, nggak apa-apa kan Pak? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Mau cara pegang kayak apapun ya sudahlah, nggak ada yang ini. Tapi kalau saya tanya, kayak ditanya seperti kayak apa ya kayak begitu itu mendupai jalur. Mendupai orang atau benda. Ini ya, kita tuh terlalu terbiasa dengan cirik-cirik-cirik gitu, terlalu bingung sama goyangnya cirik-cirik-cirik. Tapi kita tuh lupa bahwa ini tuh adalah suatu proses menghormati. Mendupai itu adalah suatu proses menghormati. Apakah yang didupai orang atau benda itu suatu proses menghormati. Suatu proses menghormati itu alangkah bagus sekali kalau disertai dengan penghayatan. Jadi kalau kalian mendupai imam pada waktu persembahan itu, kalian mendupai imam, itu alangkah baiknya kalau kalian itu menghayati bahwa kalian ini sedang menghormati sang imam. Ya. Berikan penghormatannya, lalu didupai, dan kalau kalian melakukan dengan penghayatan itu bagus sekali. Meskipun mendupai umat juga kayak begitu. Itu kalian tuh sedang di dalam suatu ritual menghormati umat. Ya. Tubuh mistik Kristus itu kan umat itu. Kalian menghormati umat. Jadi kalian tidak berdiri di situ sebagai, hey, lu semua yang ada di bawah sana gitu. Sini, berdiri. Kita mau mendupai kau. Enggak. Bukan begitu. Jadi kalian, wahai umat sekalian semuanya, kalian bagian dari tubuh mistik Kristus itu, marilah menerima penghormatan yang tulus dari saya, seorang pelayan. Ya itu. Lalu kemudian kalian melakukan pendupaan itu dengan hormat, dengan penghayatan, dengan pandangan mata yang ditujukan kepada benda atau orang yang didupai. Itu akan jadi bagus sekali. Ya, Miss Dinar pun perlu penghayatan loh ya, bukan hanya imam yang perlu penghayatan ya. Ini lihat paus tuh di situ. Dia tuh mendupai salib dengan melihat tuh. Itu seperti melihat tuannya tergantung di salib gitu dengan penghayatan. Paus tuh kalau mendupai salib altar ya, gini. Angkat sini, terus dia lihat salibnya. Sepertinya ya, seperti kayak di dalam hati berkata, ya Tuhan, ini aku pelayanmu, itu aku mau menghormati engkau. Gitu. Cerik-cerik, berhenti. Cerik-cerik, berhenti. Melihat Tuhan, cerik-cerik, berhenti. Udah, habis itu memberi hormat lagi. Baru jalan. Itu Paus Fransiskus melakukan seperti itu. Kalau nggak percaya, cari YouTube-nya. Tapi dulu ya, waktu Paus masih misa ya. Sekarang kan Paus sudah enggak ini lagi tidak menjadi selebran di dalam misa. Karena Paus kakinya agak susah bergerak. Nah, itu Paus bisa melakukan itu. Nah, kalian juga bisa melakukan seperti kayak begitu. Pandangan mata itu seperti kayak Paus di sini. Mengarahkan pandangan mata itu penting kepada yang didupai ya. Itu caranya megang ininya, cara memegang miruknya lihat tuh. Paus Fransiskus begitu caranya megang miruknya itu. Tangan kirinya di situ, tangan kanannya kayak begitu. Tuh kayak begitu. Ini Paus Benediktus, sama juga kayak begitu ya. Paus Benediktus tapi dia tangan kirinya memegang lingkarannya di atasnya itu ya. Ya kebetulan mungkin di situ gitu ya. Ini Paus Yohanes Paulus II kayak begitu. Yang kanan selalu sama semua, cuma yang kiri ada beberapa versi ya. Versinya Paus Fransiskus yang gampang pegang genggam semuanya tiga-tiga itu, versinya Paus Benediktus seperti kayak tadi. Ini mundur, lihat nih. Saya sendiri nggak terlalu jelas tuh kayak apa itu.
Itu versinya Paus Yohanes Paulus kayak begini. Terserah itu, tapi yang kanan seperti kayak begitu. Yang kalau yang kiri sih nggak masalah. Apalagi kalau misalnya anunya apa rantainya pendek ya. Terus cara cara mengayunkan wiruk. Itu dia. Crik-crik, crik-crik dan crik-crik dulu. Ini yang saya bilang, crik-crik, stop. Nggak ada crik-crik-crik 3 kali itu nggak ada. Itu orang Indonesia itu. Crik-crik-crik 3 kali itu orang Indonesia. Dan kalian coba lihat di Vatikan, kakak ada kayak begitu. Baik paus maupun diakon maupun misdinar ya yang mendupai dia biasanya diakon sih. Itu semua melakukannya begini. Crik, crik. 2 kali saja. Sudah. Loh Pak, 3 kali 2 ayunan. Bagaimana? Iya. Angkat, crik, crik, turun. Angkat lagi, cerik, cerik, turun. Angkat lagi, cerik, cerik, turun. Nah, itu 3 kali 2 ayunan. Nah, kalau kepada umat gimana? Kalau kepada umat begini, yang tengah dulu, baru ke kiri, baru ke kanan. Itu kebiasaannya begitu. Kepada siapa yang dilakukan seperti kayak gini nih, 3 kali 2 ayunan? Kepada sakramen Maha Kudus, religi salib suci kayaknya kalian tidak akan pernah mendupai religi salib suci kecuali lagi di luar negeri. Patung dan gambar lukisan Tuhan yang dihormati secara publik. Ya kadang-kadang ada hari ini pesta kerahiman ilahi, hari Minggu kedua setelah setelah Paskah. Itu ada gambarnya Yesus kerahiman ilahi dipasang di panti imam. Nah itu harus didupai dengan 3 kali 2. Sama seperti mendupai sakramen Maha Kudus. Bahan persembahan yang di atas altar didupai oleh imam juga 3 kali 2. Salib altar juga, kitab Injil juga, lilin Paskah juga, mendupai imam dan jemaat juga 3 kali 2. Mendupai jenazah juga 3 kali 2. Ada yang tidak 3 kali 2, ada yang cuma 2 tok. Apa itu? Kalau misalnya ada Hari Raya Maria, terus ada gambar atau patungnya Maria ditaruh di panti imam. Maria cuma dapat 2. Gimana Pak maksudnya? Gini, naik, cerik-cerik, turun, itu 1 kali. Terus naik lagi, cerik-cerik, turun, itu 2 kali. Stop sampai di situ aja. Oke, itu 2 kali 2 ayunan. Kalau ayunan tunggal apa? Ayunan tunggal itu yang mengelilingi altar tuh cerik, cerik, cerik itu mengelilingi altar semuanya itu. Oke, itu urusan pendupaan. Nah, kita ngebut lagi nih. Waktunya habis nih. 16.30 nih. Boleh lewat sedikit ya. Moderatorku Kak Jim nih hilang. Boleh Pak, waktunya akan sampai pukul 5. Sampai pukul 5. Sampai pukul 5? Oke. Ya. Nanti atau mau pendupaan nih selalu pertanyaannya banyak sekali. Betul. Mau dibuka kesempatan pendupaan ya. Tapi 5 menit aja ya pertanyaan Baik. pendupaan ya. Silakan. Yang Baik, mau ini nanya Pak. boleh. Dari Natasha ini bagaimana cara tadi sudah dijawab ya, yang teman-teman yang sudah dijawab oleh Pak Albert nggak usah saya ulangin kembali begitu ya. Nah, terkait dengan ini Pak, kalau terkait dengan tangan kidal, bagaimana sih kalau misalkan seorang misdinar itu tangan kidal, lalu beliau atau orang Kalau saya ya, tapi ini tergantung kebijaksanaannya romonya masing-masing atau Bapak Uskupnya ya. Kalau saya, Albert Wibisono, saya tidak akan mempermasalahkan itu. Dibawa di tangan kiri atau dibawa di tangan kanan, saya tidak akan mempermasalahkan. Terus kemudian apakah berarti yang bawa wiruk harus jalan di sebelah kiri, yang navicula di sebelah kanan? Mungkin ya tidak segitunya juga ya. Agak susah ini.
karena ini membutuhkan masing-masing ini apa itu namanya keputusannya para gembalanya masing-masing. Ikut apa katanya Romo lah. Kalau misalnya Romo bilang harus kanan, ya sudahlah, ikutin. Dan mungkin dibiasakan khusus ya suatu penderitaan sedikit pada waktu misa. Kristus sudah berkorban untuk kita manusia, yang tidak berkorban sebentar aja pada waktu misa. Kalau memang romonya minta begitu ya, kita lakukan aja. Next. Baik Pak, terkait dengan bagaimana sih kalau kok bisa nuncio itu juga mendupai dengan cara memutar 360 derajat duduknya itu. Mungkin Iya. teman-teman melihat begitu Pak dan penasaran ditanyakan. Sebentar, mendupai dengan memutar itu di mana? Yang di atas ada dua ini. Ada mendupai memutar yang di atasnya persembahan itu memang ada. Itu ritus Romawi. Gereja Katolik kita ini adalah gereja Katolik ritus Romawi ya. Nah, itu ritus Romawi memang ada cara lama mendupai bahan persembahan itu. Jadi bahan persembahan itu bukan gini ya, bukan cerik-cerik di tengah, cerik-cerik pinggir, lalu cerik-cerik di kanan, itu enggak. Tapi ada yang cara lama itu adalah membuat tanda salib di atasnya bahan persembahan. Jadi gini, seret dari atas ke dari arah menjauhi, dari arah yang jauh ke arah kedekatnya Romo, terus kemudian salib. Gini salib itu. Gini salib 3 kali. Terus kemudian kiri, kiri, kanan. Itu ada seperti kayak begitu, lingkaran itu. Nah, tetapi gini, kalian mungkin pernah lihat di internet, ada yang mendupai itu dengan membuat lingkaran begini. Itu bukan ritus Romawi. Kalau ada orang Katolik ritus Romawi yang menggunakan lingkaran kayak begitu itu bukan tradisi ritus Romawi. Tetapi itu ada. Ritus Ambrosian di kota Milan, kota asalnya Paulus ke-6, itu kalau mendupai memang begitu, melingkar gitu. Saya sendiri nggak tahu persisnya, tapi ritus Ambrosian memang ada begitu. Jadi itu bukan bukan ngarang atau bukan bukan kreasinya yang mendupai. Enggak. Kalau Nuncio Piopo yang sekarang memang kalau persembahan beliau mendupai di atasnya, membuat lingkaran-lingkaran di atasnya, dan itu memang tradisi Romawi seperti kayak begitu. Masih boleh dipraktekkan sampai saat ini, bisa dipraktekkan baik. Oke, next. Ini pertanyaan yang bagus juga nih Pak dari Fiona Samarinda. Nah, pada saat misa requiem itu kan ada pelepasan jenazah dan imam mendupai jenazah tersebut. Nah, bagaimana dengan perkawinan? Sedangkan dalam perkawinan itu penyatuan antara laki-laki dan perempuan yang menjadi awalnya 2 menjadi 1 tidak didupai. Bagaimana alasannya? Tidak selalu harus ya. Kita itu bisa memberkati itu dengan ini gerakan tangan ya toh, itu memberkati ya toh. Bisa memberkati dengan percikan percikan air suci, bisa menggunakan wiruk gitu. Tidak selalu semuanya harus digunakan. Ini tradisi aja. Tradisi Romawi memang begitu, kalau orang mati didupai gitu. Tetapi kalau orang kawin itu di dalam tradisi Romawi tidak ada didupai. Kenapa kayak begitu? Aduh, ini sudah berabad-abad begitu tradisi Romawi. Nah, terus kalau kita melakukannya apakah boleh, Pak? Ya nanti kalian jadi tidak mengikuti tradisi gitu aja. Ya memang tidak ada yang melarang. Karena di dalam buku-buku liturgi itu semua yang baik yang disuruhkan iya, tetapi tidak semua yang dilarang itu dituliskan. Betapa banyaknya kalau yang dilarang semua harus dituliskan ya toh. Misalnya contohnya dilarang pergi ke gereja pakai sandal gitu. Nah, kan bisa banyak itu nanti. Dilarang pergi ke gereja pakai sandal jepit gitu. Pakai sepatu sandal juga dilarang. Oke, kaos kaki bolong juga enggak boleh. Nah,
Jadi enggak dilarang, tapi juga tidak sesuai dengan kebiasaan mengenai orang kawin. Oke, pertanyaan yang bagus. Next, cukup? Kita jalan. Silakan Pak dijalankan lagi. Saya akan Ya jelaskan wis. kembali. Terus kemudian nih sekarang bicara mengenai lonceng dan gong. Latar belakangnya begini. PUMR 150 bilang, bila dianggap perlu, sesaat sebelum konsekrasi, tepatnya pada waktu epiklesis ya. Epiklesis itu doa permohonan kepada Roh Kudus untuk mengubah ini tubuh menjadi tubuh dan darah Kristus ya, agar menjadi bagi kami ya. Itu sebelum konsekrasi, putra altar dapat membunyikan bel sebagai tanda bagi umat. Tanda apa? Tanda bahwa ini akan terjadi konsekrasi. Demikian pula sesuai dengan kebiasaan setempat, pelayan dapat membunyikan bel, boleh 1 kali panjang, ya, kring, atau 3 kali pendek, kring, 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 gitu boleh. Pada saat hosti dan piala diperlihatkan kepada umat sesudah konsekrasi masing-masing. Ini PUMR bilang seperti kayak begini. Nah, itu bila dianggap perlu ya. Artinya kalau dianggap tidak perlu, bagaimana? Ya nggak usah, nggak apa-apa. Misal wilayah di rumah, apakah boleh Pak Albert nggak pakai lonceng? Boleh-boleh aja. Misal di gereja, apakah boleh tidak pakai lonceng? Boleh-boleh aja. Karena ini tidak harus kok. Boleh dibunyikan, tetapi boleh juga tidak. Nah, kapan dibunyikan? Ya tadi itu waktunya dibunyikan seperti kayak begitu itu. Lonceng atau gong? Atau kapan lonceng, kapan gong? Sebetulnya loh ya ini ya. Kongregasi Ritus di Vatikan tuh pernah melarang penggunaan gong. Jadi tahun 1898, tepatnya tanggal 10 September, Kongregasi Ritus Suci di Vatikan, itu kayak semacam komisi liturginya Vatikan, itu melarang penggunaan gong. Menurut mereka itu tidak tepat sebagai pengganti dari lonceng. Nah, saya harus menyampaikan ini. Tapi perkara di Indonesia kok banyak yang dipakai kok ini Pak. Ya Indonesia nggak tahu mungkin. Ini loh tahun 1898. Ya, saya jadi tahu hari ini karena apa? Karena internet. Tapi pada waktu Gereja Katolik masuk ke Indonesia kan belum ada internet. Ya sudahlah. Kalau enggak tahu kan enggak dosa ya. Terus kemudian begini. Ada biara-biara yang pada waktu konsekrasi itu terjadi, bukan lonceng kecil yang di panti imam doang yang dibunyiin, tapi loncengnya gerejanya itu, loncengnya kapelnya itu dibunyikan. Teng, 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 gitu. Ada itu, ada tradisi seperti kayak begitu. Saya pernah pergi ke Norcia, di biara di kota kelahirannya Santo Benedictus di Italia. Pada waktu saya lagi masuk mengikuti misa di dalam gereja, pada waktunya mau konsekrasi, tiba-tiba ada satu bruder yang keluar. Terus pada waktu konsekrasi, pada waktu elevasi, saya dengar, loh, loncengnya kapel dibunyikan. Itu keluar keras itu. Nah, itu untuk apa? Itu supaya umat di sekitarnya, umat di sekitar kapel, umat di sekitar gereja, umat di sekitar biara itu supaya tahu bahwa pada saat itu sedang ada konsekrasi di dalam kapel, dalam gereja. Nah, mereka umat yang tahu seperti kayak begitu, walaupun tidak mengikuti perayaan Ekaristi, mereka akan berhenti dari kegiatan yang mereka lakukan, lalu kemudian mereka berlutut dimanapun mereka berada untuk menghormati transubstansiasi, perubahan ini menjadi tubuh dan darah Kristus yang sedang terjadi di dekat mereka. Itu suatu devosi yang luar biasa dan itu bagus. Itu lonceng biara bisa dibunyikan waktu konsekrasi.
mengiringi sakramen Maha Kudus, ya bisa. Pak, ini perlu mindah sakramen Maha Kudus dari tabernakel utama pergi ke kapel adorasi. Romonya membawa sakramen Maha Kudus diiringi sama misinar, satu bawa lilin, ya toh. Bagus. Kalau ada dua ya satu lagi bawa lonceng, ya toh, sehingga umat-umat yang lewat tahu, ini yang lewat sakramen Maha Kudus gitu, supaya umat memberi jalan gitu ya. Dan kalau zaman dulu malah umat bukan cuma memberi jalan tapi berlutut menghormati. Terus kemudian mengantar viatikum tuh. Nanti keprak atau krotalus tuh lihat berikutnya ya. Ini loh, ini imam membawa viatikum. Imam membawa tubuh Kristus untuk orang yang sakit dan dalam bahaya maut. Tuh lihat tuh seorang yang berprosesi pakai bawa lentera ya. Oh iya, lentera itu pengganti lilin untuk outdoor. Kenapa? Kalau lilin dibawa di outdoor, di ruang terbuka, kena angin, mampus dia, ya toh. Kecuali lilinnya ada tutupnya semprong khusus gitu ya toh. Oleh karena itu di luar gereja pakai lentera. Kalau di dalam gereja pakai lentera gimana Pak Albert? Ya, enggak salah-salah amat, tapi itu semacam pakai jas hujan di dalam rumah. Ya kenapa kok? Karena kan lentera itu seperti kayak begitu, dia kan ada tutupnya itu. Itu supaya anti angin. Oke ya. Lihatlah itu betapa orang itu berlutut untuk menghormati sakramen Maha Kudus yang dibawa oleh sang imam itu. Itu di situ nggak kurang kotornya loh itu tempatnya mereka berlutut itu. Nah kita kalau ada romo bawa sakramen Maha Kudus dari tabernakel pergi ke kapel adorasi, sudahkah kita berlutut menghormati seperti kayak begitu? Itu tradisi kita loh. Oke, next. Keprak atau krotalus. Itu ada dua macam sih kira-kiranya itu kayak begitu. Yang satu yang tek-tek gitu doang, yang satu yang kretek gitu ya, panjang ya. Krek gitu panjang. Nah, ini alternatif untuk pengganti lonceng. Kenapa sih? Bunyi lonceng atau bunyi logam itu identik dengan kegembiraan. Bunyi lonceng, bunyi logam itu di dalam tradisi Yahudi identik dengan kegembiraan. Oleh karena itu, pada masa-masanya kita tidak gembira, kita menghilangkan bunyi lonceng. Lalu diganti dengan bunyi kayu itu. Di sejak Gloria di Misa Kamis Putih ya. Sejak Gloria di Misa Kamis Putih sampai dengan Glorianya Glorianya Vigili Paskah itu tidak ada bunyi lonceng. Kita pakai keprak kayak begitu, keretekan ini. Oke. Yes. Sebelum kita bicara busana, berhenti sebentar ngasih kesempatan untuk 3 menit tanya jawab. Boleh gitu Kak Jim nih. Baik Pak Albert, tadi ada yang mungkin ada pembahasan yang di atas namun masih terlewatkan gitu Pak. Terkait dengan tata kebijaksanaan pastoral nih Pak, kalau misalkan di dalam paroki itu ada seorang pastor yang mengubah tata gerak perayaan liturgi, benar tidak mendengarkan atau juga jaringannya terkendala. Mungkin bisa dijelaskan kembali Pak supaya teman-teman di sini itu juga lebih paham. Terima kasih. Gini, kalau ada imam yang melakukan atau membuat aturan yang tidak sesuai dengan aturan tertulis di dalam gereja Katolik ya, misalnya contohnya PUMR ya. Ada beberapa alasannya. Memang alasan yang paling sederhana yang selalu diduga orang itu adalah romonya tidak ngerti atau ada itu ya seperti itu. Ada, bukan tidak ada. Ada imam yang tidak mengerti juga ada.
Ada imam yang tidak peduli juga ada. Tetapi ada imam yang mengerti dan peduli, tetapi beliau mempunyai pertimbangan lain. Kadang-kadang pertimbangannya juga tidak harus diberitahukan kepada, tidak harus dijelaskan kepada semua orang. Kadang-kadang itu saya nanya kepada Romo, Romo kenapa kok gini? Terus Romonya memberikan suatu pertimbangan tertentu, saya oh iya Romo, saya pribadi setuju dengan Romo. Ya kan Pak Albert? Iya. Tapi Romo itu tidak harus menjelaskan pertimbangannya ini kepada semua orang itu. Kepada misionar, kepada ketua sesi liturgi, kepada semua. Tidak semua yang dilakukan gembala itu harus dijelaskan kepada semua orang. Nah itu kita memang harus cukup punya kerendahan hati untuk percaya bahwa gembala saya ini tidak akan menyesatkan saya. Itu aja. Itu sikap yang paling bisa kita lakukan sebagai pelayan. Perkara Pak, sejujurnya loh Pak ya, kalau menurut perasaan saya ini romonya ini karena nggak tahu. Ya udah gitu. Nanti kalau kamu jadi romo, jadilah romo yang tahu ya nak ya gitu ya toh. Nah, mungkin memang romo X atau romo Y dulu waktu sekolah ya toh pada waktu pelajaran liturgi nggak terlalu memperhatikan. Nah sekarang kamu yang udah pintar semuanya, kalian yang udah baca PUMR sampai hafal semuanya, jadilah romo. Terus nanti kalau sudah jadi romo, jadilah romo yang patuh kepada semua aturan itu, tetapi juga peka terhadap kebutuhan-kebutuhan pastoral. Gitu ya. Yes. Next. Nah, ini ada teman Miss Dinar Tokan ini sangat kritis begitu ya Pak ya Pak Albert. Mungkin bisa perlu dijelaskan terkait dengan TPE Imam tahun 2021 dan juga TPE Umat tahun 2020. Nah, menurut Tokan itu ada perbedaan terkait dengan penggunaan bel dan gong. Nah, di dalam TPE Umat itu dikatakan bahwa sebelum konsekrasi bel dan gong itu boleh dibunyikan. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Tokan bertanya bagaimana kita menyikapi ini dan bagaimana yang kita ikuti, apa yang sebenarnya kita ikuti, apakah dari TPE Imam 2021 atau TPE Umat tahun 2020? Begitu Pak, terima kasih. Saya nggak tahu detailnya ya, saya nggak yakin saya mengerti apa yang dimaksud. Tapi saya pernah dengar ada sesuatu yang di TPI Imam dikoreksi di TPI Umat, mungkin itu kah gitu. Ya, ya. Mungkin itu ya. Nah, coba nanti saya mesti ini apa? Saya mesti pelajari lagi ya. Saya belum bisa menjawab pada saat ini ya. Sorry ya. Nanti saya belajar lagi. Baik. Oke. Satu lagi Pertanyaan Pak, bagus. satu lagi Pak terkait dengan ini Pak. Ada yang kepo juga, apakah di dalam TPE atau juga PUMR dalam penggunaan miruk dalam doa syukur agung itu memang sudah diatur atau memang seperti apa? Sedangkan pada saat contohnya pada saat imam berkata dengan perantaraan Kristus bersama dan dia dan dalam dia itu seringkali Miss Dinar itu mendupai. Nah, seringkali juga di paroki A itu tidak. Nah, bagaimana penggunaan yang benar dalam doa syukur agung untuk miruk itu sendiri, Pak? Penggunaan wiruk di dalam doa syukur agung itu cuma untuk mendupai pada waktu elevasi aja sih. Kalau di luar itu tidak. Pada waktu doksologi di akhir tuh dengan pengantaran dia bersama dia dan dalam dia itu nggak ada pendupaan. Nggak ada. Oh, nih pertanyaannya nih bagus nih. Kritis-kritis ini ternyata Harusnya teman-teman. gampangnya di Vatikan nggak ada begitu. Di Vatikan cuma ada pada waktu elevasi. Tapi kalau kalian tanya pasalnya di mana, ada sih kayaknya pasalnya mengenai pendupaan pada waktu tubuh Kristus pada waktu ya tubuh Kristus ditunjukkan itu setelah konsekrasi masing-masing ada tadi disebutkan pendupaan kan. Sebentar ya. Ada ini. Pendupaan ini.
PUMR nomor berapa ini? Enggak ada itu. Ada waktu konsekrasi. Oh, itu pembunyian bel sih. Membunyikan bel. Pendupaannya enggak ada. Pendupaannya cuma disebut secara umum sekali. Iya, enggak ada. Di PUMR-nya enggak ada. Saya lupa apakah di seremonialnya ada ya. Kalau enggak ada di seremonialnya, di rubrik yang misalnya yang paling lama. Tapi yang terang ya ini, kebiasaan yang ada itu sekarang ya hanya pada waktu elevasi ditunjukkan, pada waktu pengangkatan itu ditunjukkan, disitulah didupai dengan 3x2. Dan dua spesies ya, jadi tubuh dan darah Kristus. Masing-masing dapat 3x2. Terus di doksologi tidak. Ya, enggak ada itu kebiasaan seperti itu. Ya, bagus pertanyaannya. Terima kasih buat yang nanya. Bermanfaat untuk semuanya. Baik. Bermanfaat juga untuk saya. Nanti habis ini saya tak nyari. Ada enggak itu aturannya gitu. Baik, Pak. Sudah cukup, tidak ada yang ditanyakan lagi nih, Pak. Ya, boleh lanjutkan kita kembali. jalan sekarang ya. Kita ngebut lagi. Bicara busana. Yes. Aduh, bentar. Masih banyak juga yang masuk ya. Busana misdinar. Nah, ini karena saya ini orang busana seringkali dapat pertanyaan mengenai busana misdinar. Pak, sebetulnya busana misdinar yang paling benar itu seperti apa sih? Kalau sebetulnya ya PUMR bilang, kalian akan kaget. Busana liturgis yang lazim dikenakan oleh semua pelayan liturgi, baik tertabis maupun tidak tertabis, adalah alba yang dikencangi dengan single. Loh, Pak, jadi artinya busana misdinar menurut PUMR itu adalah alba? Iya. Lah, tapi kita kok nggak pakai alba, Pak? Kita kok pakai jubah sama superbli? Nah ini, sebelum Vatikan II, sebelum PUMR yang sekarang ini, memang busana misdinar adalah jubah dan superbli seperti foto yang ada di situ itu. Mohon maaf, ada yang bilang, loh Pak, itu kan alba hitam. Enggak, nak. Yang namanya alba itu dari bahasa Latin albus, artinya putih. Ya. Jadi yang namanya alba itu adalah busana yang warnanya putih. Tidak pernah ada alba hitam, alba merah, alba ungu, alba hijau, enggak ada. Jadi alternatif busana misdinar adalah alba doang yang warnanya putih, sudah itu aja. Yang diikat dengan single. Nanti saya tunjukkan. Atau yang sebelumnya ini berlaku, yaitu jubah seperti kayak begitu tuh, lalu kemudian ada superblinya, itu boleh. Contoh nih. Itu yang di sebelah kiri itu alba. Itu misdinar di Prancis biasanya kayak begitu. Itu Notre Dame de Paris ya. Basilika Notre Dame di kota Paris itu misdinarnya seperti kayak begitu, pakai alba doang kayak begitu. Mereka sesuai PUMR. Yang sebelah kanan tuh misdinar di mana itu? Itu misdinar di Vatikan. Itu yang satu membawa teks, yang satu membawa tongkat uskup itu. Nah, itu karena paus, tongkatnya seperti kayak begitu, ada salibnya, ada Kristus di situ ya. Nah, itu yang dipegang, yang dipakai misdinar untuk membawa tongkat namanya Vimpa, VIMPA, bukan velum. Kalau velum itu yang untuk bawa sakramen Maha Kudus. Kalau yang untuk bawa mitra sama tongkat namanya Vimpa, VIMPA. Barangnya ya hampir sama, tinggal ukurannya aja. Biasanya Vimpa ukurannya relatif lebih kecil daripada velum. Ya, jadi mau seperti kayak yang misdinar Notre Dame de Paris pakai alba boleh. Mau seperti kayak misdinar di Vatikan pakai jubah sama superbli boleh.
Ya. Ini loh alba. Di Prancis modelnya kayak begini semua misdinarnya. Bagus, enggak jelek. Nah, bagus sama jeleknya itu sebetulnya tergantung dari bahannya kok. Kalau mau pakai bahan yang bagus ya akan bagus busananya jadinya. Tapi kalau mau irit dengan pakai bahan yang irit-irit, murah-murah, cari kain yang paling murah, pokok warnanya putih, ya memang kalau enggak bisa terlihat bagus ya haram maklum gitu. Nah, yang saya sesalkan begini, kalau pergi ke kondangan bajunya mahal sekali, tapi kalau pergi ke gereja, Tuhan enggak perlu itu Pak Albert. Ya, tapi Tuhan, yang penting hatinya Pak Albert. Iya, apa yang ada di dalam hatimu itu terpancar keluar. Bahwa engkau tidak menghormati Tuhanmu. Nyatanya kamu diundang sama pacarmu untuk makan-makan, kamu bisa pakai bajumu yang terbagus. Pada waktu ke gereja, engkau kok pakai bajumu yang biasa-biasa saja. Kan gitu. Jadi boleh alba yang kayak misdinar ini, seperti kayak model-model di Prancis, alba putih doang, itu satu aja. Bisa pakai single, diikat sama tali, bisa enggak juga. Atau boleh pakai kayak beginian. Itu tadi ya saya bilang alba sapienza yang dipakai di Katedral Jakarta sama tadi Samarinda Katedral kalau ada. Dan banyak tempat yang lainnya. Ya itu kayak begitu. Pak, itu boleh nggak dipakai sama cowok sama cewek? Boleh-boleh aja, nggak ada larangan. Jubah kayak begitu sama super beli kayak begitu. Jadi gini, PUMR 344 itu mengatakan busana liturgis itu hendaknya tampak indah dan anggun, bukan karena banyak dan mewahnya hiasan, melainkan karena bahan dan bentuk potongannya. Jadi mutu bahannya dan bentuk potongannya. Kalau orang yang tahu Super Blee yang kayak begitu yang di foto itu, Super Blee itu besar, lebar sekali, luar biasa lebar. Nah itu, potongan yang tidak hemat kain menghasilkan Super Blee yang indah. Kalau potongan yang hemat kain, ya tidak sebisa indah seperti kayak begitu. Nah itulah kadang-kadang kita mau hemat tapi mau bagus ya susah. Kalau mau bagus kadang-kadang ya tidak hemat, mengurangi itu hematnya itu. Pak, kalau kerah lebar seperti kayak begini, saya bilang pikirkan lagi nak, kalau misinar tuh busananya seperti kayak gitu. Karena apa? Kerah lebar ini niru mozzeta uskup, niru mozzetanya kardinal. Ada kecualinya, ada kecualinya. Kalau memang paroki-paroki itu dilayani oleh imam-imam yang habitnya ada mozzetanya, Imam Fransiskan, Kapusin, dan lain sebagainya, atau Dominikan, dan lain sebagainya. Sebenarnya pakai kerah lebar mirip mozzetanya Romonya itu masih masuk akal. Tetapi kalau imam-imam projo yang melayani paroki itu misalnya pakai kayak begini, ini agak membingungkan. Ini kalau Bapak Duta Vatikan datang ke suatu paroki dan dilayani misdinar yang pakai kerah kayak begini, beliau akan bingung. Kok misdinar saya kok seperti kardinal-kardinal semuanya ya, pakai merah yang ada mozzetanya gitu. Oke, terus berikutnya begini. Warna liturgi itu tidak pernah dipakai untuk jubah misdinar. Warna liturgi itu hanya untuk kasula Romo. Saya tanya, apakah jubahnya Romo pernah ada warna hijau? Jubahnya. Jubah. Enggak. Lah kalau jubahnya Romo enggak pernah ada warna hijau, kenapa jubahnya misdinar diadakan warna hijau? Nah itu kadang-kadang kreasi-kreasi gini agak susah ini. Tapi kalau saya ditanya ya, di PUMR tidak ada yang mengatakan bahwa jubah misdinar itu harus pakai warna liturgi. Tidak pernah ada di dalam peraturan gereja Katolik Ritus Romawi yang tahun berapapun yang jubah itu ikut warna liturgi. Misdinar ikut warna liturgi. Tidak ada. Kalau sekarang kalian punya seperti kayak begitu, enggak apa-apa. Gak usah berisik. Ya,
Jangan karena wah menurut Pak Albert ini salah jadi kita semua ini salah. Enggak usah kayak begitu ya toh. Kita ini salah udah bertahun-tahun. Ya dan yang salah itu bukan cuma kalian doang gitu ya toh. Orang di luar negeri yang salah juga banyak jadi enggak usah heboh ya. Nah, dalam hari ini ya toh yang penting hatinya. Lebih baik kamu melayani dengan hati yang rendah hati dan tulus daripada melayani dengan misalnya ya toh ini ya kakak pembina sudah dikasih tahu Pak ini menurut Pak Albert salah kok ngotot ya toh. Jangan. Jadilah orang yang baik ya. Kalau gini kan bulir padi itu makin berisi makin merunduk kan begitu kan. Harus begitu, kita harus bisa begitu. Jadi tidak usah pakai warna liturgi. Nah, tadi misnarnya Vatikan kok pakai warna ungu, Pak Albert? Oh, itu bukan warna liturgi. Itu karena dia rumah tangga uskup, makanya pakai warna ungu. Nah, ini sama seperti ini. Seremoniarius yang melayani uskup ini pakai warna ungu. Karena apa? Karena mereka bagian dari rumah tangga uskup. Panjang itu ceritanya, ya. Nah, untuk melayani uskup apa bedanya? Lilin altarnya ada 7. Terus pakai vimpa namanya. Dia bukan velum seperti yang dipegang si misdinar ini. Itu vimpa namanya. Vimpa boleh warna liturgi. Boleh. Vimpanya ya. Boleh warna liturgi. Lalu kemudian ini misdinar di Vatikan. Kenapa mereka pakai warna ungu? Karena mereka bagian dari rumah tangga uskup. Loh, Paus kok uskup? Iya, Paus itu kan uskup Roma. Jadi Pak Albert misdinar di katedral-katedral itu boleh pakai warna ungu. Boleh. Loh maksudnya gimana? Sepanjang tahun pakai warna ungu gitu? Boleh ya. Kalau misdinar itu melayani Bapak Uskup, dia boleh pakai warna ungu. Yang adalah warna episkopal. Ya, detailnya nanti ya lain kali. Nggak cukup batunya ini. Untuk mitra dan tongkat, untuk mic dan teks, untuk penghormatan untuk uskup itu membungkuk ya, bukan untuk menunduk. Kalau untuk imam penghormatannya menundukkan kepala, cukup menundukkan kepala yang digoyangkan lehernya. Kalau untuk Bapak Uskup membungkukkan badan yang digoyangkan pinggangnya. Untuk uskup itu ada cuci tangan pasca komuni di kursinya Bapak Uskup. Ini kalian nanti bisa lihat ini. Ini ada lampiran pemakaian mitra dan tongkat di dalam misa kudus, bisa dipelajari sendiri. Oke. Bagian yang terakhir. Pak, saya kepingin jadi seremoniarius. Bisa enggak? Bisa kok. Albert Wibisono ini seorang awam seremoniarius. Ya. Enggak masalah. Tapi bagaimana cara mulainya? Cara mulainya adalah jadi misdinar senior adik-adik. Seremoniarius itu bukan cuma soal mengatur-ngatur di dalam perayaan Ekaristi. Saya banyak kali menjadi seremoniarius tetapi tidak ikut melayani di dalam perayaan Ekaristinya. Kerjaan seremoniarius itu banyak sekali. Dan lebih banyak kerjaan seremoniarius yang tidak dilihat oleh umat. Saya kalau membantu uskup-uskup baru tahbisan itu kerjaannya apa? Kerjaannya angkat-angkat. Kerjaannya nyetrika jubah-jubah, nyetrika kasula-kasula. Lu Bapak yang ngerjakan itu sendiri? Iya lah kiramu. Kamu mau jadi seremoniarius ya seperti itu pekerjaannya seremoniarius itu. Loh yang di dalam misa-misa mendampingi ya itu kan cuma bagian pelaksanaannya saja, di belakangnya itu banyak sekali. Nah kalau kepingin jadi seremoniarius ya itulah berlatihlah yang pintar dulu, ajarin adik-adikmu ya toh, kamu belajar melatih adik-adik yang pintar, terus kemudian supaya mereka melayani dengan baik. Jadi misdinar senior itu ya somehow itu adalah awal untuk bisa menjadi seremoniarius. Seremoniarius itu IO kok, event organizer. Yang namanya IO itu bisa melayani di satu acara kalau ada yang ngundang kan. Kan enggak ada IO yang ngotot sendiri datang saya mau mengurus acara ini kan enggak. Harus ada yang ngundang. Nah, supaya ada yang ngundang bagaimana caranya? Ya harus menunjukkan prestasi.
sebagai misdinar ini adalah misdinar yang baik, dia tahu segala macam ininya apa, segala macam tata caranya, dia bersikap baik sekali, dia bisa membimbing adik-adik dan seterusnya dan seterusnya. Ya itulah misdinar senior itu adalah somehow seremoniarius juga. Oke, gitu ya. Saya harus mengakhiri karena sudah lewat. Mohon maaf ya, lewat 7 menit. Kak Jimny. Ya, baik, terima kasih Pak Albert. Pak Albert mungkin bisa ditanggapi sedikit ya. Ini hanya beberapa pertanyaan saja di sesi Boleh, singkat. boleh. Nah, terkait dengan ini Pak, apa namanya eh, penggunaan kolar? Itu kan penggunaan kolar kan biasanya untuk kaum tertabis ya Pak ya. Nah, bagaimana terkait Hmm. dengan seorang MC, lalu juga Miss Dinar, apakah juga diperkenankan? Lalu yang terkait dengan hal itu, terkait dengan inkulturasi Pak, inkulturasi busana liturgi, apakah bisa dipadukan dengan pakaian adat atau juga kain adat dari daerah setempat? Contohnya seperti kasula atau juga terkait dengan apakah alba juga boleh gitu ya? Nah, itu juga mungkin ditanyakan terkait dengan terakhir Pak, terakhir terkait dengan viatikum. Nah, zaman modern ini viatikum itu apakah juga perlu sih dengan seorang misdiner? Nah, kalau perlu, apakah seorang misdiner itu juga harus memegang lilin? Sedangkan kita juga sudah mempunyai lilin yang elektrik itu ya Pak ya, yang dengan apa namanya, saya kayak semacam senter gitu ya, baterai gitu ya. Mungkin bisa ditanggapi Pak. Ya, ya. Terima Oke, kasih. oke. Tidak ada satu dokumen Vatikan pun yang mengatakan bahwa kolar itu adalah identitas imamat. Karena memang bukan. Sekarang saya tanya, kalian pernah tahu nggak yang namanya turtleneck? Tahu kan ya, turtleneck di Uniqlo ada, di mana-mana ada ya. Turtleneck itu adalah baju yang kayak seperti baju saya ini ya toh. Kaos biasanya dia naik ke atas lalu dilipat lagi ke sini ya. Itu namanya turtleneck. Miss Dinar ini pakai tolar atau pakai turtleneck, ada yang tahu enggak? Susah membedakannya ya. Kalau pakai turtleneck dilarang apa enggak? Nah, enggak ada yang larang orang pakai turtleneck ya toh. Tapi kalau pakai kolar kenapa dilarang? Enggak ada itu. Enggak masalah ya. Jadi kalau ditanya ini misalnya nih, untuk Pak Albert kenapa kok pakai kolar? Pak Albert kan bukan Romo. Siapa yang bilang bawa kolar itu punyanya Romo doang? Keliru itu ya. Panjang ceritanya. Tapi pokoknya kalau dibilang bahwa kolar ini adalah khusus untuk Romo itu sesuatu kekeliruan. Dan yang namanya kekeliruan ya wis lah. Enggak usah ribut, enggak usah berisik. Ya. Pada suatu saat kalau yang keliru itu mengerti, alangkah indahnya hidup. Tapi kalau sementara ini yang keliru belum mengerti, ya sudah enggak usah ngotot. Ya. Kalau saya keliru di Vatikan ya pasti saya sudah disempritkan. Ini kan di Vatikan. Ya. Oke. Terus kemudian berikutnya tadi penggunaan apa tuh? Sorry, yang kedua pertanyaannya apa? Busana liturgi Pak, inkulturasi dengan budaya. Kulturasi. Ya, ya. Jadi Boleh-boleh apakah aja. boleh? Coba gini misalnya, saya itu pernah bikin kasula biasa, kasula gotik biasa, tapi bagian yang tengah di sini nih, yang tengahnya itu ada tekstil lokalnya, ada ulos Batak, ada yang dari Keuskupan Agung Medan, Sekjen Medan itu punya kasula bikinan saya, ininya ulas Batak ragi hidupnya. Dan di Medan ada banyak kasula saya yang bikin Romawi biasa, kainnya Romawi biasa semuanya, tapi tengahnya ini ulos ragi hidup. Itu boleh saja. Mau disebut inkulturasi ya sudah. Tapi itu adalah memasukkan budaya lokal di dalam ini. Masuk kayak begitu masih bisa. Why not gitu. Tetapi kalau lebih daripada itu, saya tidak usah menyebut ya, di tempat lain yang imamnya tidak pakai kasula pada waktu misa, itu sebetulnya tidak ada aturan yang mendukung beliau-beliau begitu loh. Ya tapi ya sudahlah, mungkin beliau-beliau punya pertimbangan sendiri. Tetapi kalau ditanya aturannya tidak ada. Aturan yang mendukung tidak ada.
Dan inkulturasi itu diputuskan oleh suatu tim yang sifatnya itu multidimensi, bukan diputuskan oleh seorang romo atau 2-3 orang romo, bahkan tidak oleh seorang uskup. Ya itu memang butuh ini. Jadi tidak gampang-gampang mengatakan sesuatu yang berkedaerahan itu inkulturasi. Seperti tadi yang saya bilang itu, Pak, kita tidak boleh melihat raja, kita harus menyembah raja itu. Kenapa lu makat? Nah itu tadi inkulturasi yang keliru. Nah yang celaka adalah begini, inkulturasi lagi yang keliru. Pada waktu perayaan Ekaristi kita merayakannya dengan duduk di lantai. Perjamuannya menurut budaya di daerah kami ini kalau perjamuan duduk di lantai. Oke, maka misa inkulturasi misalnya duduk di lantai, romonya duduk di lantai dan seterusnya. Oke, fine ya toh. Pada waktunya giliran makan-makan setelah misa, meja makan prasmanannya makannya sambil berdiri. Masuk enggak tuh coba? Kalau sekarang cara makannya sudah tidak sambil duduk di lantai, kalau sekarang cara makannya sudah pakai meja makan prasmanan dan makannya berdiri, kenapa kok perjamuan Ekaristi kita harus makan dan duduk di bawah? Kalau pada hari ini imam dan umat sudah tidak mengenakan busana tradisional untuk sehari-hari, kenapa pada waktu perjamuan Ekaristi harus menggunakan busana yang tidak diatur oleh aturan gereja malahan? Itu yang sebetulnya agak sayang. Ya, jadi memang harus hati-hati dan harus bijaksana. Tapi ya untuk kita yang tahu itu harus bijaksana sebelum menghakimi orang. Bertanya-tanya di dalam hati bolehlah, tapi janganlah engkau menjadi hakim. Sudah. Yang pertanyaan ketiga tadi lupa aku. Terkait dengan viatikum, Pak, apakah sekarang Miss Dinner juga perlu ikut dalam pembagian komuni untuk orang sakit? Sebetulnya begitu. Alangkah indahnya itu. Cuman kan sekarang kan demi kepraktisan aja nggak ada gitu. Tapi ya, yang namanya misa, kalau Romo mengatakan, oh, saya misa pribadi, Pak Albert itu, enggak ada yang namanya misa pribadi. Misa itu harus dengan setidak-tidaknya dengan satu pelayan. Romonya ngomong Tuhan bersamamu, lalu siapa yang akan menjawab dan bersama rohmu? Setidak-tidaknya misa itu dengan satu pelayan. Ini idealnya loh ya, idealnya. Jadi tidak pernah ada yang namanya misa pribadi. Misa dengan satu pelayan setidaknya. Nah, kalau misal seperti kayak begitu dan segala macam perayaan liturgi yang lain tuh memang seharusnya idealnya ada misdinar. Kalau sekarang demi kepraktisan aja ada, percuma saya mengatakan mau viatikum mau pakai misdinar, misdinarnya kagak ada. Hari Minggu aja misdinarnya kalau nggak ditelepon-telepon nggak bangun gitu. Nah, mungkin Romo berpendapat gitu ya. Di satu sisi misdinar mungkin berpendapat, kasih Romo sih kami ini mau melayani, tapi kami tidak pernah diberi kesempatan. Bicarakan yang baik. Siapa tahu tuh, Romo lain kali kalau mau mengantar viatikum, saya mau ikut ya Romo. Benar kau gitu. Saya dipanggil jam 12 malam pergi ke rumah sakit, ada orang yang mau mati, ini kau mau ikut mendampingi saya? Siap Romo. Wah ini calon Romo ini. Ya. Bagus kalau ada yang kayak begitu. Tapi serius tuh, mengantar viatikum itu berat loh. Romo ditelepon jam 2 pagi untuk orang yang mau meninggal dalam bahaya maut, minta pengurapan orang sakit dan viatikum ya itu. Kalau rumahmu di sebelahnya pastoran bagus tuh kalau bisa ikut ya. Oke, udah ya. Kebanyakan kelewatan. Terima kasih untuk antusiasmenya ya. Udah, cukup. Baik, ya cukup Pak Robert. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Albert yang telah memberikan materi, wawasan dan informasi seputar misdinar dan liturgi bagi kita. Kita beri tepuk tangan yang meriah dalam ikon tepuk tangan yang ada di Zoom kita masing-masing teman-teman. Terima kasih Pak Albert, sekali lagi saya ucapkan, dan demikian saya rasa cukup untuk talk show kita
dan tanya jawab kita pada sore hari ini. Semoga hal yang boleh disampaikan oleh Pak Albert sungguh menjadi berkat bagi teman-teman Mistinar dalam melayani di dalam paroki dan juga dalam keuskupan dan juga di dalam masyarakat dalam umat beriman. Nah, demikian tugas saya sudah selesai. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga pertanyaan teman-teman yang belum sempat terjawabkan oleh Pak Albert. Mungkin nanti teman-teman bisa tulis di kolom chat. Siapa tahu nanti pas Pak Albert tidak sibuk, Pak Albert bisa men-sharingkan atau juga mengechat atau juga bisa dibuka melalui website-websitenya Pak Albert, atau juga nanti semoga Pak Albert juga mau memberikan PowerPoint-nya kepada teman-teman dengan catatan bahwa teman-teman yang mengikuti talk show ini sehingga tidak salah kaprah dalam penggunaan PowerPoint tersebut. Nah, sekali lagi saya mohon maaf apabila saya mempunyai tutur kata dan kesalahan karena kesempurnaan itu bukan milik saya, bukan milik teman-teman, tetapi milik Dia yang di surga. Terakhir, mantanku Aura Kasih, cukup sekian dan terima kasih saya kembalikan kepada Kak Yupi dan Kak Dea. Dadah.